Kita semua tahu ceritanya kan? CEO super sukses yang perjalanannya tuh kayak mulus banget. Lulus dari universitas top, dapat kerjaan impian, terus promosi jabatan kayak naik eskalator. Nggak pernah berhenti. Kelihatannya sih seperti garis lurus yang sempurna menuju puncak. Tapi pertanyaannya, apa benar perjalanannya semulus itu? Nah, disinilah kita akan coba bongkar mitos soal jalur karir yang sempurna itu. Jadi, di satu sisi ada gambaran ideal, pendakian yang lurus, terencana, tanpa celah. Tapi, di sisi lain ada realitasnya, sebuah perjalanan yang jauh lebih berantakan, penuh belokan tak terduga, dan ya, jauh lebih manusiawi. Dan kita bakal lihat, justru dari kenyataan yang berantakan inilah para pemimpin sejati itu lahir. Oke, kita mulai dari mitosnya dulu. Biar kita benar-benar paham, kita lihat yuk contoh klasiknya, si pengusaha super. Kenalan dulu sama Jonas Pricing. Dia ini ibaratnya versi Hollywood dari seorang pebisnis sukses. Kalau kita lihat CV-nya, wah sempurna. Promosi tiap 2-3 tahun, karirnya menanjak lurus terus, tanpa henti. Seolah-olah takdirnya emang udah digarisin buat jadi orang sukses. Jujur aja deh, kalau ngelihat yang kayak gini, kadang bisa bikin kita sedikit minder kan? Dan kata-katanya sendiri seolah menguatkan citra ini. Seakan-akan ada formulanya gitu. Saya kumpulin pengalaman, saya kerja yang benar, dan kesempatan berikutnya pasti datang. Lakukan A, dapat B. Lakukan C, dapat D. Ini kan impian semua orang ya. Sebuah karir yang bisa dikontrol, mulus, dan anti gagal. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau kisah yang sempurna seperti pricing itu ternyata adalah pengecualian, bukan aturan mainnya? Gimana kalau jalan yang sebenarnya menuju puncak itu bentuknya sama sekali beda? Inilah cerita tandingannya, yang ternyata jauh lebih umum. Coba lihat Paul Bulcke, CEO Nestlé. Dia itu menghabiskan lebih dari 1 dekade di pasar-pasar yang super bergejolak di Amerika Latin. Dia nggak sibuk memulai CV biar jadi CEO, dia sibuk kerja dan bertahan di kondisi yang paling sulit. Nah, ini dia contoh nyata dari perjalanan yang manusiawi itu. Soalnya begini, bagi banyak pemimpin hebat, kepemimpinan itu bukan bakat lahir. Kepemimpinan itu ditempa. Ditempa di mana? Di dalam momen-momen krisis yang paling dahsyat. Disitulah karakter sejati mereka diuji dan akhirnya terbentuk. Coba deh kita putar waktu balik ke puncak era.com. David Kenny, yang waktu itu CEO Digitas, baru aja bawa perusahaannya IPO. Kutipan ini benar-benar menangkap momen euforia yang total, puncak kesuksesan yang rasanya nggak bakal pernah berakhir. Dia benar-benar ada di puncak dunia. 2,8 miliar dolar. Segitu nilai perusahaan digitasi di puncaknya. Coba bayangin tekanan dan ekspektasi yang datang bareng angka sebesar itu. Saat itu segalanya kelihatan sempurna, nggak mungkin salah. Lalu, realitas datang menghantam. Pasar tiba-tiba anjlok. Gelembung.com pecah. Dan diperparah lagi oleh tragedi 9/11. Semua kekayaan yang tadinya terlihat begitu kokoh, lenyap dalam sekejap. Dan inilah harga saham baru Digitas. 0,88 dolar. Bayangin, dari miliaran dolar, sekarang harganya nggak sampai $1 per lembar. Kontras yang brutal ini bukan cuma soal angka ya. Ini adalah ujian kepemimpinan yang paling nyata bagi David Kenny. Nah, ini dia pelajaran terpentingnya. Bagi Kenny, pengalaman pahit kayak gitu bukan cuma kebetulan terjadi, tapi wajib terjadi. Katanya, sampai kamu merasakan jatuh, sampai kamu merasakan sakitnya bikin kesalahan fatal, kamu belum bisa benar-benar memimpin sebuah organisasi. Krisis itulah kawah candra di mukanya. Dan kisah seperti Kenny ini bukan cuma satu-satunya. Orit Gadies di Bain & Company juga pernah menghadapi badai yang sama saat perusahaannya nyaris bangkrut. Tapi justru dari krisis inilah lahir sebuah ide, sebuah konsep kepemimpinan yang sangat kuat. Konsep itu namanya True North atau arah utara sejati. Gagasannya sebenarnya sederhana. Di tengah badai krisis saat semua orang panik dan gak tahu arah, apa satu hal yang jadi kompas moral dan strategis kamu? Buat Bain, jawabannya simple, klien. Pokoknya apapun yang terjadi, fokus utama adalah melayani klien sebaik mungkin. Dan yang menarik, Gadis sendiri yang bilang, saya yang menciptakan konsep itu. Kenapa? Supaya mereka nggak akan pernah lupa sama apa yang udah mereka lalui. Jadi True North ini bukan teori manis dari buku teks, tapi sebuah prinsip untuk bertahan hidup yang lahir langsung dari api krisis. Oke, jadi selain ditempa oleh krisis, ada satu tema lain yang menarik banget. Jalan yang tak terencana. Ini soal merangkul karir yang nggak lurus, yang penuh dengan kebetulan. Karena seringkali, belokan terbaik dalam hidup kita itu justru yang nggak pernah ada di dalam peta.
Coba deh dengerin cerita Chris Gopalkrishnan, salah satu pendiri Infosys. Perusahaannya emang kehilangan miliaran dolar waktu krisis.com, tapi tahu nggak apa yang dia sebut sebagai kegagalan karir terbesarnya? Bukan itu, tapi justru saat dia gagal ujian masuk sekolah kedokteran bertahun-tahun sebelumnya. Gagal masuk kedokteran itu bikin dia kehilangan kepercayaan diri selama 3 tahun penuh. Tapi justru di titik terendah itulah ada seorang guru yang melihat potensi dalam dirinya. Seperti yang dia bilang, dia percaya pada saya bahkan ketika saya nggak percaya sama diri saya sendiri. Ini jadi pengingat ya, betapa pentingnya ada orang yang percaya sama kita di sepanjang perjalanan. Nah, kalau perjalanan Gopalkrishnan dibentuk oleh cara dia bangkit dari kegagalan, ada juga cerita sebaliknya. Ini cerita tentang Alberto Vitale, yang perjalanannya dibentuk oleh kemampuannya menciptakan peluang. Dia itu bukan tipe yang nunggu bola, dia yang jemput bola. Coba bayangin deh, waktu masih mahasiswa, dia nekat nulis surat ke para CFO dari 20 perusahaan top Amerika, kayak IBM dan General Motors. Isinya simpel, bolehkah saya ikut kerja sehari aja buat belajar dari Anda? Dan hasilnya, 20 perusahaan itu menjawab, ya, semuanya. Ini contoh sempurna dari pola pikir go-getter. Jangan cuma nungguin kesempatan, ciptakan sendiri kesempatanmu. Oke, dari semua cerita luar biasa tadi, apa sih pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk perjalanan kita masing-masing? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Pertama, temukan true north kamu. Kayak Orit Gadesh, kita semua butuh kompas internal yang bisa jadi pemandu pas badai datang. Kedua, belajarlah dari kegagalan. Ingat David Kenny, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru ruang kelas untuk jadi pemimpin. Ketiga, rangkul jalan yang tak terduga. Jadilah proaktif seperti Alberto Vitale, tapi juga siap menyambut kejutan yang datang. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling pentingnya, kesampingkan dulu deh ambisi jadi CEO, belajar dari Paul Book, fokus aja kerjakan apa yang ada di depan mata dengan sebaik-baiknya, dan biarkan kesempatan yang mendatangi kamu. Jadi, kesimpulannya, jalan menuju puncak itu bukanlah tangga lurus yang rapi. Itu adalah sebuah perjalanan yang unik untuk setiap orang, penuh dengan krisis, kegagalan, dan kebetulan. Pertanyaan pentingnya sekarang bukan lagi gimana ya caranya saya bisa sampai ke puncak, tapi ketika jalan saya tiba-tiba berbelok tajam, apa yang akan saya lakukan? Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan.